Selamat pagi semua, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dalam bentuk poster mengenai pengelolaan perbekalan farmasi di toko obat. Untuk anggotanya sendiri ada 13 orang, yang pertama ada Iva Yolanda Margareta, yang kedua Jessica Kristiana Simbolon, yang ketiga Jessica Eka Resti Manurung, yang keempat Jevon Trikartika Gule, yang kelima ada Jihan Amanda Kairunisa, yang keenam Kesia Mutiara, yang ketujuh ada Nala Alia Nadira, yang kedelapan ada Syifa Sabila Yasara, yang kesembilan ada Dianuki Rahani, yang ke-10 Amelia Matilda, yang ke-11 Priscilia Capah, yang ke-12 Angel Felicia, dan yang ke-13 ada Deborah Dwinanti. Yang pertama kami akan presentasikan tentang pengadaan obat bagian perencanaan. Untuk perencanaan sendiri merupakan kegiatan untuk menentukan jumlah dan periode pengadaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai sesuai dengan hasil kegiatan pemilihan untuk menjamin terpenuhinya kriteria tepat jenis, tepat jumlah, tepat waktu, dan efisien. Untuk tujuannya sendiri, yang pertama untuk menghindari kekosongan, yang kedua meningkatkan penggunaan obat secara rasional, dan yang terakhir adalah meningkatkan efisiensi kebutuhan obat. Untuk pedomannya sendiri ada anggaran, prioritas, persediaan, data pemakaian, dan waktu tunggu pemesanan. Untuk metodenya ada 3. Yang pertama, metode konsumsi. Metode ini didasarkan pada konsumsi sediaan farmasi, yang sering dijadikan sebagai metode perkiraan paling tepat dalam perencanaan sediaan farmasi. Yang kedua, ada epidemiologi, didasarkan pada pola penyakit, data jumlah kunjungan, frekuensi penyakit, dan standar pengobatan yang ada. Dan yang terakhir adalah kombinasi atau metode kombinasi dari konsumsi dan epidemiologi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang kedua ada pemesanan. Pemesanan obat kepada supplier dilakukan melalui telepon atau langsung bertatap muka dengan supplier atau salesman yang datang pada setiap minggunya. Jadi sistem pemesanan obat di toko obat itu pada bagian gudang akan dicek stok obat, dan jika obat habis atau kurang persediaan, bagian gudang mencatat permintaan obat, kemudian konfirmasi langsung ke supplier, dan supplier obat membuat nota pembayaran yang disertakan kepada bagian gudang. Pada activity diagram pemesanan obat ini dapat kita lihat pada bagian gudang pada bagian gudang nanti akan dicek pemesanan, akan dicek persediaan obatnya, terus setelah ketika obat belum habis maka tidak dibuat permintaan obat, dan ketika habis baru dibuat pemesanan obat. Kemudian setelah dibuat pemesanan obat maka diterimalah pesanan obat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya itu adalah penerimaan. Penerimaan obat dan bahan obat harus dilakukan berdasarkan fakta pembelian dan atau SPB yang sah, sebagaimana tertera dalam surat pesanan. Penerimaan harus dilakukan oleh tenaga teknis kefarmasian penanggung jawab, dan apabila berhalangan maka dapat didelegasikan kepada tenaga teknis kefarmasian yang ditunjuk dengan dilengkapi dengan surat pendelegasian penerimaan obat atau bahan obat. Pada saat penerimaan dilakukan beberapa pemeriksaan, yaitu terhadap kondisi kemasan, yaitu pada segel, label penandaan, selanjutnya kepada kesesuaian nama, bentuk, kekuatan obat, isi kemasan, lalu kesesuaian antara visi obat atau bahan obat dengan faktur pembelian dan atau SPB yang meliputi kebenaran nama produsen, nama pemasok, nama bahan obat atau obatnya, jumlah, bentuk, kekuatan sediaan obat, dan isi kemasan, dan juga nomor batch dan tanggal kadaluarsa. Lalu yang ketiga itu khusus untuk produk rantai dingin itu harus diperiksa kondisi cool box dan catatan pemantauan suhu saat diterima. Apabila dari hasil pemeriksaan ditemukan ketidaksesuaian, maka harus segera dikembalikan pada saat penerimaan. Apabila tidak dapat dilakukan saat penerimaan, maka bisa dibuatkan berita acara yang menyatakan penerimaan tidak sesuai dan disampaikan ke pemasok untuk dikembalikan. Nah, apabila nomor batch atau tanggal kadaluarsa tidak sesuai, maka harus dibuat koreksi dan dikonfirmasi ketidaksesuaian yang dimaksud kepada pihak pemasok.
Nah, apabila pemeriksaan sudah dinyatakan sesuai, maka tenaga teknis kefarmasian wajib menandatangani faktur pembelian atau LPL-LPU dan atau SPB dengan mencantumkan nama lengkap, nomor SIP, TTK, dan stempel sarana. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, selanjutnya adalah penyimpanan. Penyimpanan obat atau sediaan farmasi merupakan suatu kegiatan pengaturan terhadap sediaan farmasi yang diterima agar aman atau tidak hilang, kemudian terhindar dari kerusakan fisik maupun kimia, dan mutunya tetap terjamin sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. Adapun macam-macam bentuk sediaan yaitu ada aerosol, emulsi, gel, injeksi, kapsul, krim, larutan, pil, pulveres, pasta, serbuk, supositoria, suspensi, dan salep. Selanjutnya untuk sistem penyimpanan obat di toko obat. Toko obat itu diperbolehkan untuk menyimpan dan menjual hanya obat bebas terbatas tradisional, obat bebas, kosmetika, suplemen kesehatan, dan atau alat kesehatan yang diserahkan terjamin keamanannya, mutu, dan khasiat atau manfaatnya. Untuk sistem penyimpanan obat bebas dan obat bebas terbatas itu yang berlaku di toko obat sama seperti yang berlaku di apotek. Yang pertama, obat atau bahan obat harus disimpan dalam wadah asli dari pabrik. Lalu dalam hal pengecualian atau darurat di mana isi dipindahkan pada wadah lain, maka harus dicegah kontaminasi dan harus tulis informasi yang jelas pada wadah baru. Sekurang-kurangnya memuat nama obat, nomor batch, dan tanggal kadaluarsa. Semua obat atau bahan obat harus disimpan pada kondisi yang menjamin keamanan dan stabilitasnya. Tempat penyimpanannya harus tidak dipergunakan untuk penyimpanan barang lainnya yang menyebabkan kontaminasi. Sistem penyimpanan dilakukan dengan memperhatikan bentuk sediaan, kelas terapi, dan obat disusun secara alfabetis. Pengeluaran obat memakai sistem FEFO atau First Expire First Out dan FIFO atau First In First Out. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada faktur pembelian. Faktur pembelian sendiri merupakan bukti penjualan atau bukti pembelian barang dan jasa, dalam hal ini obat-obatan, pada umumnya dibuat oleh pihak yang menjual barang dan jasa. Pada hal ini juga merupakan toko obat. Nah, komponen faktur pembelian itu memuat nama perusahaan atau identitas penjual yang meliputi nama, logo, alamat, dan nomor telepon. Nah, yang kemudian ada nama konsumen beserta alamatnya. Yang ketiga ada nomor seri atau nomor transaksi. Yang keempat ada tanggal faktur. Yang kelima ada detail transaksi. Yang keenam ada nominal yang meliputi subtotal dan PPN. Dan terakhir ada nama dan tanda tangan kasir serta nama dan tanda tangan konsumen. Selanjutnya untuk kegunaannya itu bisa menjadi bukti fisik barang atau jasa yang dibeli, dia apakah sesuai dengan keinginan pembeli atau tidak. Di dalamnya juga tertulis detail barang atau jasa dan harganya. Selanjutnya bukti informasi nilai tagihan. Dengan faktur ini kita bisa melihat bukti informasi saat penagihan apakah benar atau tidak kita beli dan berapa yang harus kita lunasi. Selanjutnya dokumen sah untuk pembukuan akuntansi. Selanjutnya bisa menjadi bukti sah melakukan klaim jika barang tidak sesuai. Berikut adalah contoh faktur pembelian. Pada faktur pembelian ini terdapat identitas dari toko obat, jadi namanya, alamat, dan nomor teleponnya. Selanjutnya identitas dari konsumen atau dari pembeli, itu ada nama, nomor telepon, dan alamat. Selanjutnya ada kasir selaku orang bertransaksi dengan konsumen, tanggal, nomor faktur, dan pembayarannya melalui apa, metode apa, apakah tunai. Selanjutnya ada detail pemesanan. Detail transaksi ini ada memuat nama barang, jumlahnya berapa, satuannya apa, terus nomor batch dan tanggal kadaluarsa, selanjutnya harga, apakah ada diskon atau tidak, baru di sini ada subtotal dari setiap barang. Selanjutnya subtotal dari setiap barang ini akan ditotalkan, baru ditambahkan dengan PPN 10%, baru jumlah seluruh total harga, ini yang akan dibayarkan oleh konsumen. Selanjutnya ada catatan, dan ada nama serta tanda tangan dari orang bertransaksi, yaitu kasir dan konsumen yang pembeli. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Selanjutnya harga neto apotek. Harga neto apotek atau yang biasa disingkat HNA adalah harga jual termasuk pajak pertambahan nilai atau PPN dari pedagang besar farmasi kepada apotek, toko obat, dan instalasi farmasi rumah sakit atau klinik. Apotek, toko obat, dan instalasi farmasi rumah sakit atau klinik hanya dapat menjual obat dengan harga yang sama atau lebih rendah dari harga eceran tertinggi. Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat pertama, apotek, toko obat, dan instalasi farmasi rumah sakit atau klinik dapat menjual obat dengan harga lebih tinggi dari HET apabila harga yang tercantum pada label sudah tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam hal apotek, toko obat, dan instalasi farmasi rumah sakit atau klinik menjual obat dengan harga tinggi dari HET sebagaimana dimaksud pada ayat 2, maka apotek, toko obat, dan instalasi farmasi rumah sakit atau klinik harus memberikan penjelasan kepada masyarakat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu PPN obat di toko obat. Pajak adalah kegiatan membayar sejumlah uang kepada negara yang diatur oleh undang-undang yang berlaku dan merupakan salah satu sumber penerimaan utama negara untuk membiayai pembangunan fisik maupun non-fisik. Selanjutnya, PPN itu merupakan pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dan barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. PPN termasuk jenis pajak tidak langsung. Maksudnya, pajak tersebut disetor oleh pihak lain. Dengan kata lain, penanggung pajak tidak menyetorkan langsung pajak yang ia tanggung. Selanjutnya yaitu, pada Undang-Undang PPN tidak mengecualikan obat-obat sebagai jenis barang yang tidak dikenai PPN, sehingga penjualan atas obat-obatan dipungut PPN. Melihat hal tersebut, pemerintah menegaskan kembali aturan mengenai pengenaan PPN terhadap obat-obatan. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Selanjutnya ada fungsi dari PPN. Fungsi PPN dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah fungsi anggaran, yaitu sebagai sumber penerimaan negara yang dananya digunakan untuk membiayai negara. Lalu yang kedua ada fungsi regulasi pemerintah, yang dimana fungsinya untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan pemerintah terutama dalam bidang sosial ekonomi. Lalu fungsi yang ketiga yaitu fungsi stabilitas penerimaan biaya, yang berfungsi menjaga stabilitas ekonomi seperti menekan inflasi dan lainnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada harga eceran tertinggi obat yang selanjutnya disingkat HET. Adalah harga jual tertinggi obat di apotek, toko obat, dan instalasi farmasi rumah sakit atau klinik. HJA adalah harga jual obat yang akan ditawarkan dari apotek kepada konsumen. Ketika menjual obat kepada konsumen, Anda bisa menggunakan HJA ini. Sedangkan harga neto adalah harga awal atau bisa disebut dengan modal yang dikeluarkan oleh apotek untuk membeli obat dari produsen atau distributor resmi. Aturan pemberian informasi. Harga eceran tertinggi obat dimaksudkan untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai harga eceran tertinggi atau harga obat yang diberikan kepada masyarakat. Selanjutnya perhitungan HJA sendiri, yaitu HJA sama dengan HNA ditambah PPN dikali I dikali E ditambah I. Di mana I adalah indeks atau keuntungan, E adalah embalase, T adalah tuslah. Baiklah, sekian hasil dari presentasi kelompok 5. Apabila ada kesalahan maupun kekurangan, kami mohon maaf. Terima kasih dan selamat pagi.